Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Grup Investigasi Berbasis Kontekstual Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika kelas 4 distrik gugus 10 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah pendidikan merupakan usaha penting yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia karena dapat membantu menjadi pribadi yang utuh, produktif, dan efektif. Namun, pada kenyataan masih terdapat kelemahan dalam proses pembelajaran di lapangan. Nah, dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika kelas 4 SD Bulu 10 bahwa proses pembelajaran di kelas masih kurang bervariatif. Guru masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas atau pekerjaan rumah, dan penggunaan media masih sangat tinggi. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada siswa menjadi yang pertama kurang konsentrasi, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, rendahnya motivasi belajar, terlebih siswa suka bermain-main saat proses pembelajaran. Dan terakhir yang ketiga, mereka kurang mampu dalam pemecahan masalah terhadap soal matematika. Nah, yang akhirnya akan berpengaruh pada hasil belajar siswa sehingga kualitas pembelajaran menjadi rendah. Rendahnya hasil belajar matematika di SD Bulu 10 dilihat dari rata-rata ulangan tengah semester yang masih di bawah KKM. Nah, maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan model pembelajaran kooperatif. Salah satunya yaitu model pembelajaran grup investigasi. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang tadi dipaparkan, dapat diidentifikasi menjadi 4. Yang pertama adalah belum diterapkannya model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang dilihat dari KKM. Yang ketiga, siswa dalam pembelajaran kurang konsentrasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, masih rendahnya motivasi belajar matematika pada saat belajar. Nah, selanjutnya adalah pembatasan masalah. Nah, pada pembatasan masalah ini karena begitu kompleksnya permasalahan yang dipaparkan di identifikasi masalah, maka peneliti membatasi hanya pada penerapan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dalam motivasi dan hasil belajar. Nah, dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah di sini dapat dirumuskan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan yang simultan motivasi belajar matematika dan hasil belajar matematika pada kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan bukan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Nah, rumusan masalah kedua yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar matematika antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Dan yang terakhir, rumusan masalah terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara kelompok siswa yang belajar model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang dibelajarkan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Yang selanjutnya adalah
tujuan penelitian mengikuti dengan apa yang disampaikan tadi yaitu dan yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan mengenai model-model pembelajaran inovatif. Dan yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini disebutkan yaitu ada bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah dan bagi penelitian lain. Nah, selanjutnya adalah kajian teori. Nah, pada kajian teori di sini membahas berbagai jenis teori yang mendukung dalam penelitian ini. Ada kajian teori ini ada motivasi belajar, hasil belajar, dan grup investigasi. Dan yang selanjutnya adalah tentang pengertian dari kontekstual. Nah, setelah teori yang dipaparkan dilanjutkan dengan kajian hasil penelitian dari pada penelitian ini, kajian hasil penelitian dari ini menggunakan 3 rujukan. Dan yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dan yang terakhir adalah perumusan hipotesis. Nah, pada perumusan hipotesis ini berdasarkan landasan teori kajian berhasil penelitian relevan dan kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Nah, seperti tadi yang disampaikan pada rumusan masalah pada hipotesis ini, yang pertama yaitu terdapat perbedaan yang simultan motivasi belajar matematika dan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Dan hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil motivasi belajar matematika antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Dan yang hipotesis terakhir adalah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini, dalam penelitian ini merupakan eksperimen dengan desain eksperimen semua atau eksperimen kuasi eksperimen kalau desain. Nah, cara penelitian ini yaitu dapat dalam cara penelitian ini dibuat untuk menjadikan peneliti mampu menjawab pertanyaan masalah penelitian dengan valid. Nah, pada rancangan penelitian ini menggunakan post-test only control group design. Nah, selanjutnya adalah populasi penelitian. Nah, pada populasi penelitian yaitu mencakup seluruh SD yang ada di gugus 10. Nah, kalau di SD gugus 10 terdapat 5 sekolah. Nah, populasi SD gugus 10 terdapat 5 sekolah yaitu SD Kalungan 1 Kalungan, SD 2 Kalungan, SD 3 Kalungan, SD 4 Kalungan, dan SD Kalungan. Nah, pada sampel penelitian di sini menggunakan teknik random sampling. Nah, pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Random sampling adalah dengan cara pemilihan sampel yang didasarkan pada kelompok subjek yang secara alami berkumpul. Penentuan sampel penelitian hanya dengan mengacak kelas dengan
meminimalisir keadaan siswa yang mengetahui dirinya dilibatkan dalam eksperimen. Selanjutnya, prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian adalah ada tahap persiapan eksperimen, selanjutnya ada tahap pelaksanaan eksperimen, dan yang terakhir adalah tahap akhir eksperimen. Nah, selanjutnya adalah variabel penelitian dan definisi variabel. Nah, pada variabel penelitian ini terdapat dua, ada variabel bebas dan ada variabel tetap. Nah, pada variabel penelitian ini ada yang variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran grup investigasi berbasis kontekstual, dan variabel tekatnya ada dua, motivasi dan hasil belajar matematika. Ini adalah metode pengumpulan data dan instrumen. Nah, kalau metode pengumpulan data pada penelitian ini untuk motivasi belajar menggunakan metode notes dengan instrumennya adalah kuesioner. Terus untuk hasil belajar metodenya menggunakan metode tes dan instrumennya adalah testing. Nah, yang selanjutnya adalah validasi instrumen. Nah, pada validasi instrumen ini, yang pertama adalah validasi instrumen motivasi belajar menggunakan rumus Gregory atau uji Judges pada validitas isi, dan juga sama dengan hasil belajar menggunakan validitas isi dengan menggunakan rumus Gregory yang dikutip dari Sandi hasil. Selanjutnya adalah validitas butir. Validitas butir yang dilakukan pada instrumen motivasi menggunakan dua, yaitu uji instrumen validitas menggunakan produk momen, dan juga uji realitas menggunakan alpha normal. Dan selanjutnya yaitu uji validitas butir tes hasil belajar menggunakan uji validitas, menggunakan uji realitas, menggunakan uji daya beda, tingkat kesukaran, dan daya mengecoh. Selanjutnya adalah metode analisis data. Nah, pada metode analisis data dikumpulkan kerangka dan simpangan waktu, menyangkut data motivasi dan hasil belajar matematika analisis statistik. Pada penelitian ini menggunakan MANOVA. Nah, deskripsi data di sini menggunakan pedoman konversi kualifikasi, motivasi, dan hasil belajar yang berisi MI dan SPI. Selanjutnya adalah uji prasyarat analisis. Nah, uji prasyarat analisis di sini menggunakan uji normalitas. Pada uji normalitas ada uji normalitas multivariat dan uji normalitas multivariat. Nah, itu dilanjutkan dengan uji homogenitas. Nah, pada uji homogenitas ada dua juga, ada homogenitas varian dan juga ada homogenitas matrik varian dan kovarian. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan uji korelasi antar variabel terikat. Nah, uji korelasi ini dilakukan terhadap variabel terikat untuk mengetahui
korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, pengujian yang dilakukan menggunakan uji varian produk dengan taraf signifikan 5%. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini adalah analisis menggunakan MANOVA. Nah, karena dalam penelitian ini menggunakan uji MANOVA, maka saya sebagai peneliti akan menggunakan SPSS dan rapid for Windows 25. Nah, cukup sekian dari hasil pemaparan proposal penelitian dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian proposal saya, mohon permakluman dan saya akhiri dengan sekian.